Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya. Ya, saya langsung saja membahas indeks kita ya hari ini, tanggal 1 Desember ya, awal bulan. Ya, biasanya bulan Desember ini biasanya akan ada terjadi window dressing. Apakah tahun ini akan terjadi? Ya, kita lihat dulu. Ya, indeks kita masih apakah ini diskon ataupun apa? Menurut saya ini masih tergolong masih oke lah ya. Dia belum downtrend kok ya. Kalau dibilang diskon, bisa saja diskon selama dia turun mentok-mentok ya di 64 6420 deh ya. 6420, 6480 ya. Itu masih tergolong diskon untuk indeks kita. Tapi kalau sudah jebol itu harus hati-hati karena ada sedikit gap di sini yang lumayan dalam ya, lumayan dalam, jauh juga di area 6160 kalau nggak salah ya. 6160 itu ada sedikit gap. Benar nggak sih? Dulu ya. Ya 6160-an. Ya itu ada gap di bawah. Apakah ke sana saya juga tidak tahu. Tapi fase-fase indeks kita kemungkinan dia akan mantul ke atas ya. Ya kalau memang mau cicil-cicil buy saham-saham yang diincar silahkan. Tapi harus antisipasi kalau ini bukan diskon ya. Bisa saja ini makin turun makin dalam. Bisa saja seperti itu. Karena kita pergerakan eh, market kita tidak bisa membaca secara 100% benar. Ya, kita hanya bisa menganalisa dan ya intinya ada support di 6480, kemungkinan bisa saja mantul di sana ya. Bisa saja mantul di sana dan kembali rally ke atas. Ya, bisa saja, tidak ada yang tidak mungkin di market ya. Intinya sedang ada isu-isu bahwa ada varian baru untuk COVID, yaitu jadi salah satu news yang jelek ya untuk hampir semua market ya. Dan apakah tiba-tiba news itu diganti dengan news yang bagus, berarti dia akan rally lagi untuk indeks kita. Biasanya window dressing 80% terjadi, 20% gagal ya. Bisa saja seperti itu. Ya, itu window dressing itu biasanya dari minggu kedua Desember sampai biasanya sampai sampai Januari Januari awal. Ya, itu fase-fase window dressing. Ya, silakan dipantau-pantau saja saham yang mau dibeli. Oke, kemarin saya memberikan AGI. Kemarin saya bahas dulu ya yang kemarin TLKM ya. TLKM itu menu backlog saya 2 hari yang lalu. Ya paling tidak teman-teman kalau mau jual pun masih oke. Saya sudah bilang TLKM ini masih oke ya. Kalau teman-teman tadi jual juga sudah jual modal bisa. Kan memang kemarin juga saya sudah infokan jual modal saja kalau tidak mau di hold. Tapi kalau TLKM mau di hold itu masih oke ya. Memang masih uptrend dia. Lanjut ke menu backlog saya yang kemarin AGI. AGI sebenarnya naik ya. Naik ya kalau dihitung-hitung ya nggak banyak sih. Kita saya lihat dulu. Hanya nggak sampai 1% ya. Naik di 6160 kalau nggak salah. Ya nggak sampai 1%. Turun lagi. Dan kalau memang yang sudah stop loss ketat, terkena stop loss ya. Ya minusnya berapa persen dihitung dulu. Saya kasih stop loss di berapa ya? 1015 berapa ya tadi? 1560 ya, kalau nggak salah 2% lebih ya kena stop lossnya. Tapi kalau ditanya masih oke, sebenarnya AGI masih oke lah ya. Belum terlalu, dia belum fase downtrend, tapi ingat harus jika mau di average down harus siap stop loss ya. Average downnya sudah saya infokan, bisa di area area 1400-an ya, 1400-an, 1420, 1450 ya. Biasa dia akan mantul di area itu. Stop lossnya wajib dibuang di bawah 1400, itu wajib di cut loss ya. Jangan ditahan-tahan lagi. Kalau di bawah 1400 dia bisa fase untuk downtrend. Tapi kalau masih ditahan di 1400 dia akan rebound lagi ke atas
ya untuk AGI. Jadi harus berani stop loss supaya tidak terjebak di saham-saham yang sudah downtrend ya. Jadi uangnya bisa diputar lagi, di trading lagi ke saham yang berpotensi untuk naik. Ya daripada di peram sahamnya yang minusnya 20-30%, ngapain, lebih baik stop loss saja 5-6%, tapi nanti shoot ke saham lain itu bisa keganti kok. Ya. Jadi jangan anti stop loss. Ya, stop loss itu bukan hal yang haram ataupun sesuatu yang tabu. Enggak seperti itu. Semua trader pasti pernah dan sering melakukan stop loss. Mungkin setiap hari melakukan stop loss, tapi perhitungan gimana? Kalau Anda gainnya lebih besar, misalnya Anda stop loss 300.000, tapi Anda cuan 700.000, ya Anda masih cuan 400.000. Ya jadi jangan anti stop loss. Kalau untuk trading, beda dengan investasi ya. Investasi Anda bisa serok lagi di bawah, di bawah, di bawah, itu namanya investasi. Tapi kalau Anda trading, lebih baik Anda harus punya plan ya. Oke, saya lanjut ke sahamnya. Saya berikan hari ini ya, BRIS. Saya memberikan BRIS karena dia sudah harganya sudah terkoreksi cukup dalam ya, menurut saya sudah cukup dalam ini. Ya, kita berharapkan dia ada technical rebound saja untuk besok ya. Intinya gini, BRIS ini masih oke selama di harga di 1.800. Stop loss saja di bawah 1.800 bagi yang tidak mau beli lagi di harga bawah. Tapi kalau mau beli di harga bawah, BRIS ini masih menarik ya. Bisa ditampung di area 1.700-an. Itu boleh ditampung ya. Menurut saya itu boleh ditampung. Karena itu ada support paling kuat BRIS. Dia sering banget mantul-mantul di area 1.700 sampai 1.750, dia sering mantul di sana ya. Jadi menurut saya resiko BRIS lebih kecil sekarang. Karena dia sudah terkoreksi cukup dalam ya, dan sudah mendekati support kuat dia di 1.700 sampai 1.750. Itu teman-teman boleh tambah muatan jika tidak mau stop loss. Tapi kalau mau stop loss saja di 1.800 ya. Potensinya masih bisa ke 1.880, 1.900-an ya, itu boleh. Kalau apalagi dia bisa break 1.950, itu lebih menarik. Tapi menurut saya dia akan sideways dulu ya. Mungkin dia akan sideways dulu di area range 1.800 sampai 1.900. Oke, lanjut ke saham yang sudah di request ya teman-teman grup. Saya langsung saja ya. DMMX. Oke, DMMX. DMMX ini intinya jangan sampai jebol 2.600 ya. Kalau jebol 2.600, dia bisa konfirmasi untuk turun ke 2.480 sampai 2.500 ya. Dan itu bahaya. Kalau dia jebol lagi 2.500, itu bisa downtrend. Tapi untuk sekarang dia masih ada potensi untuk rebound mungkin ya. Paling tidak akan uji dulu ke 2.700-nya ya untuk DMMX. Posisinya lagi di persimpangan untuk sekarang ya. Lanjut ke Pigas. Pigas support kuat 1.500 ya. Support kuat 1420, 1.400 itu support kuat. Resisten ada di 1480, 1.500 ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Pigas. Lanjut ke LAK. LAK. LAK sebenarnya ini masih uptrend ya. Dia masih uptrend, dia memang dia harus turun dulu supaya tidak di suspend ya, karena sudah terkena UMA ini saham, tapi posisinya masih bisa rebound. Dan hati-hati, intinya gini, kalau untuk LAK ini jangan jebol 400, kalau jebol 400 lebih baik buang dulu ya, karena berpotensi untuk tutup gap di 350 ya kalau jebol 400-nya. Kalau jebol 400 lebih baik buang. Kalau masih bertahan di 400, masih boleh di hold dengan target di 420, 430. Ya untuk LAK intinya 400 adalah support kuat, jangan sampai jebol buang karena dia takutnya tutup gap ke 350. Itu berbahaya, minusnya bisa dalam. Lanjut ke cash.
Cash masih oke, masih di atas ya. 350 itu support kuat, resisten ada di 416, 420-an untuk cash. Lanjut ke real. Real masih sideways di persimpangan dengan titik support sekarang ada di 86, resisten ada di 92, masih di persimpangan ya. Lebih cenderung turun tapi sekarang lagi berusaha untuk rebound ya untuk real. Lanjut ke MLPL. MLPL oke ya, oke. Cuma dia ada resisten yang harus dijebol lagi di 410, 414. Dia harus jebol itu baru bisa dikatakan uptrend. Kalau nggak jebol dia akan turun lagi. Tes lagi ke 380. Posisinya sekarang lagi rebound ke atas ya. Lanjut ke Arto. Arto masih oke lah. Dia masih mencoba rebound, masih mantul dari area support dia di 15.400 dengan target mungkin akan tes ke 15.800-an. Ya untuk Arto posisinya masih di persimpangan ya untuk Arto. Nah juga ke Kota. Kota downtrend ya. Downtrend dengan support sekarang 95 jebol hati-hati. Resisten ada di 102, 105. Posisinya downtrend ya untuk Kota. Dan juga IRA. IRA masih oke, masih uptrend selama masih bertahan di atas 1.500 dia masih oke, masih uptrend, masih bisa potensi untuk ke 2.000. Untuk IRA masih oke selama dijaga di 1.500. Lanjut ke UNVR. Wah, downtrend parah ini. Ya, downtrend parah. Berharap mungkin akan tes dulu lah ke 4.200 ya. Mungkin akan ke sana. Resisten terdekat sekarang ada di 4.400 ya untuk UNVR. Lanjut ke SQNI. SQMI lagi sideways di persimpangan dengan titik support terkuat ada di 8890, resisten ada di 92, 94. Posisi lagi sideways di ya di persimpangan lah. Lanjut ke SEM. SEM juga lagi sideways di persimpangan, bukan persimpangan juga sih. Bentar saya lihat dulu. Ya masih dia agak turun ya untuk sekarang dia lagi sideways di area-area bawah sih untuk sekarang ya. Intinya 400 jangan sampai jebol, 400 jebol bisa downtrend dengan titik resisten sekarang ada di 416, 420-an. Ya 400 jangan sampai jebol, jebol downtrend dia. Chip. Chip lagi di persimpangan tengah, jangan sampai jebol 92 saja dengan target resisten terdekat sekarang 100 sampai 104. Ya 92 jangan sampai jebol. CBMF. Downtrend ya, downtrend. Support 78, resisten sekarang 83, 85. Ya, posisi lagi downtrend. Lanjut ke BPTR, oke. Ini yang terakhir. Masih uptrend ya. Support 380, 400 ya, itu support uptrend, resisten ada di 420, 440 ya untuk BPTR masih uptrend. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati ya. Selamat beraktivitas. Salam cuan.